Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Wala ma yadkhulul imanu fi qulubikum. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Dasarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, ya saya singkat saja, menghadapi masa yang saat ini, detik ini kita berbicara. Maka sikap yang Rasulullah ajarkan adalah ightina, ambil kesempatan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Karena itulah kita harus mampu memanage waktu dengan sebaik-baiknya, mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau Allah banyak bersumpah atas nama waktu, itu sebenarnya ada satu isyarat supaya kita ini pandai mengatur waktu. Orang yang sukses itu adalah orang yang pandai mengatur waktu. Ya, jangan sampai kita kalau sudah kehilangan waktu maka kita baru merasakan mahalnya nilainya waktu. Kita ilustrasikan bagaimana seandainya satu hari kita ini mendapatkan hadiah 86.400 rupiah setiap hari itu kita dapat hadiah dari seseorang, tetapi syaratnya hadiah itu harus kita habiskan, nggak boleh tersisa. Kalau tersisa itu hangus. Bagaimana sikap kita? Kita akan berusaha membelanjakan uang itu, memanfaatkan uang itu, tidak ingin supaya hangus. Ya, begitu pula yang Allah berikan kepada kita ada hadiah. Apa hadiah itu? 86.400 detik. Ya, itu hadiah dari Allah yang berikan kepada kita. Nah, yang Allah berikan itu akan hangus kalau kita tidak manfaatkan. Kita akan, kalau kita ingin tahu betapa mahalnya waktu dalam 1 tahun misalkan, tanyakan kepada mungkin murid-murid yang pernah tinggal kelas. Tanyakan, apa sih harganya waktu setahun itu? Pasti akan merasakan betapa mahalnya waktu 1 tahun itu. Kenapa dia tidak naik kelas? Betapa berharganya waktu 1 bulan itu, tanyakanlah. Kita diajak renung supaya bertanya kepada ibu-ibu yang hamil, ya, yang menunggu saat 9 bulan. Ya, pada waktu 7 bulan, 8 bulan, dia akan selalu bersabar menunggu waktu 1 bulan itu. Sangat berharga. Ya, apalagi kalau sampai dia mengalami prematur subuh, dia akan merasa kehilangan waktu-waktu yang 1 bulan. Ya. Betapa berharganya waktu 1 minggu kalau kita tanyakan kepada pemimpin redaksi majalah mingguan, tabloid mingguan. Itu waktu seminggu harus habis, harus maksimal oplatnya, penjualan sebagainya. Nah, kalau dalam 1 minggu dia tidak manfaatkan, maka itu waktu yang dibuang itu saja. Dan lain dan sebagainya, sampai waktu 1 detik pun, ya, 1 detik pun banyak kita diajarkan. Coba tanyalah kepada juara kedua Olimpiade lari maraton, di mana yang juara 1 lebih cepat setengah detik. Maka 1 detik itu sungguh sangat berharga. Sampai dia akhirnya juara kedua. Mestinya kalau dia lebih cepat 1 detik, dia juara 1. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah. Jadi ini hanyalah satu renungan saja bagi kita semua, dengan harapan mudah-mudahan hidup yang saat ini, hidup yang sebentar ini benar-benar kita isi dengan sebaik-baiknya, sehingga kita terus, ya, akan berusaha menjadi hamba Allah yang istiqomah, dan mudah-mudahan dunia ini yang menjadi ladang mazra'atul akhirah, kelak kita di yaumil akhirah akan bisa memperoleh panen apa yang kita lakukan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin.
In uridu ila al-islahi mastata'tu wa ma taufiqi illa billah tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairal jazaa kepada Ustaz Taufik yang sudah mengajak kita untuk merenung ya bagaimana menghargai waktu. Karena kita tahu bahwasanya hidup kita ini adalah kumpulan dari waktu-waktu itu. Kalau kita tidak bisa menjadikan waktu itu menjadi waktu yang berharga, maka kehidupan kita akan rusak. Tapi sebaliknya, kalau kita bisa menjadikan waktu-waktu tersebut yang merupakan adalah kehidupan kita, maka kita akan menjadikan kehidupan kita kehidupan yang berkualitas, yang akan membuahkan kesuksesan berupa jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwati rahimahullah, pada kesempatan hari ini tidak ada tanya jawab karena Ustaz Taufik ada kepentingan yang lain lagi setelah Ba'da Isya ya. Tapi ada beberapa info untuk kajian Majelis Taklim Al-Iman pekan depan, insyaallah akan diisi oleh Ustaz Ahmad Bisri MA. Beliau dosen STI DI Al-Hikmah. Temanya menggapai sukses Ramadan. Diharapkan pada para jamaah bisa hadir semuanya dan bisa mengajak saudara-saudaranya, bapak ibunya juga bisa diajak untuk bersama-sama mendengarkan kajian Al-Iman ya, Majelis Al-Iman pekan depan. Ahmad Bisri. Kemudian yang kedua, hari ini ada jadwal arisan bagi peserta arisan, mohon dipersiapkan. Jadi, ikhwati rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.